Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online kita pada hari ini. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua dimanapun kita berada. Baiklah Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memulai ibadah online kita satukan hati, kita berdoa bersama. Tuhan Allah yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, kami sungguh-sungguh bersyukur Tuhan pada hari ini. Oleh karena anugerah-Mu Tuhan, kami bisa mengikuti kembali ibadah online ini di rumah kami masing-masing ya Bapa. Tuhan, kami mengundang hadirat-Mu Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini ya Bapa, sehingga nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Haleluya, sama-sama kita serukan. Amin. Haleluya. Mari kita nyanyikan lagu ini. Kita nyatakan bahwa Yesus adalah kota benteng kita, tempat perlindungan kita, hanya Dia. Haleluya. Mari kita tepuk tangan saudara-saudara. Kita nyanyikan lagu ini. Kita nyatakan dengan iman bahwa Yesus adalah Tuhan, tempat perlindungan kita. Kau batu karang yang teguh, benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Yesus batu penjuru, amin. Dari mula keselamatanku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Mari kita katakan haleluya, haleluya, haleluya,
Engkaulah juru selamat kami ya Tuhan. Ketika kami ada di dalam lembah kekelaman, Engkau hadir, memegang tangan kami, membawa kami kepada rumput yang hijau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita nyanyikan lagu ini. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, amin, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku.
Shalom, selamat hari Minggu. Kita berjumpa kembali dalam ibadah online kita pada hari ini. Harapan saya, Anda semua tetap sehat dan ada di dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Baiklah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, kembali kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu, kami dapat mengikuti ibadah online di tempat kami masing-masing pada hari ini. Kuasai hati pikiran kami ya Bapa, sehingga kami bisa fokus Tuhan mendengarkan firman-Mu. Dan hati kami terbuka untuk menerima kebenaran firman-Mu ini ya Bapa, yang akan mengubahkan kehidupan kami. Urapi hamba Tuhan, yang menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami semua diberkati, kami diperlengkapi dan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, pada hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan dengan tema informasi. Bapak Ibu, sebagaimana kita tahu bahwa informasi adalah pesan yang dapat ditafsirkan dan memberi makna bagi penerima. Jadi kalau pesan yang kita berikan itu tidak memberi makna, tidak dapat ditafsirkan, itu bukanlah sebuah informasi. Nah, informasi dapat berupa ucapan atau kata-kata seperti yang sering kita lakukan. Tetapi selain itu, informasi dapat juga berupa ekspresi. Jadi kalau seseorang sedang senyum, itu mengekspresikan bahwa dia sedang bahagia. Atau sebaliknya, informasi dapat juga berupa gestur tubuh seseorang. Jadi kalau kita lihat seseorang itu pembawaannya loyo, langkahnya lemas, udah bisa diduga dia sedang ada masalah dalam hidupnya. Informasi dapat juga berupa tulisan Bapak Ibu Saudara. Ya, apalagi kalau kita bicara zaman sekarang ini, lebih banyak tulisan kayaknya yang kita dengarkan, yang kita lihat, yang orang menyampaikan pesan dalam informasi yang mereka lakukan. Apakah itu misalnya melalui medsos, melalui media online, dan lain sebagainya. Informasi dapat juga berupa simbol atau emoji. Kita lihat kalau orang berkirim WA biasanya banyak emoji yang dilakukan di sana. Informasi juga bisa berupa data. Kita tahu bahwa data-data yang telah diolah itu Bapak Ibu Saudara, itu akan bisa juga mengirimkan pesan kepada kita. Tentu masih banyak hal lain yang bisa dikategorikan sebagai informasi. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita sadar bahwa saat ini kita hidup di zaman teknologi informasi. Artinya apa? Setiap hari kita dibanjiri dengan beragam informasi. Apakah itu tentang politik, apakah itu tentang bisnis, informasi tentang keuangan, pendidikan, tentang kesehatan, apalagi tentang makanan. Kita tahu orang sekarang di restoran sebelum makan bukannya mencicipi, bukannya berdoa dulu. Yang banyak saya lihat, begitu orang pergi ke restoran, disajikan makanan, langsung foto dulu, foto sana, foto sini, lalu kirimkan dalam status medsos mereka. Itulah zaman sekarang. Selain itu apalagi? Informasi juga dapat kita lihat berbicara tentang keagamaan. Oh yes, banyak informasi tentang keagamaan yang beredar di media sosial. Nah, semuanya itu mudah diakses Bapak Ibu Saudara. Hanya dengan sebuah telepon pintar yang ada di tangan kita, kita bisa berselancar. Kita bisa melihat informasi dari seluruh belahan dunia ini. Itulah zaman sekarang, zaman teknologi, informasi. Nah, perlu kita sadari bahwa informasi yang diterima seseorang itu akan mempengaruhi sikap, akan mempengaruhi pola pikir, sehingga juga akhirnya mempengaruhi keputusan seseorang dan akan mempengaruhi
tindakan yang akan dilakukan. Itulah kuatnya pengaruh dari sebuah informasi. Nah, informasi yang positif, informasi yang membangun akan memberikan pengaruh yang baik kepada orang yang menerima informasi tersebut. Tetapi sebaliknya, informasi yang negatif, informasi yang menyesatkan atau yang saat ini kita kenal dengan istilah hoax, itu akan membuat orang salah mengambil keputusan dan salah bertindak. Bahkan hal ini bisa menimbulkan kekacauan dan kerusuhan seperti yang banyak terjadi akhir-akhir ini. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, kita perlu bijak dalam menerima maupun menyebarkan informasi. Kita harus bisa mengelola arus informasi dengan baik. Nah, karena itu, pada pelajaran kita hari ini, kita akan melihat 2 poin yang perlu kita perhatikan di dalam mengelola informasi. Poin yang pertama, bahwa kita harus menyaring informasi yang masuk. Jadi, jangan informasi yang kita dengarkan itu langsung ditelan mentah-mentah. Kita perlu mengolahnya, kita perlu mengkajinya. Bapak Ibu, ini sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis di Amsal 14 ayat 15. Ini saya bacakan dari versi mudah dibaca. Di dalam Amsal 14 ayat 15 dituliskan, orang bodoh percaya pada setiap perkataan yang didengarnya, tetapi orang bijak berpikir tentang segala sesuatu dengan hati-hati. Jadi kalau kita perhatikan ayat ini, jelas dikatakan bahwa kalau kita langsung percaya kepada setiap informasi yang kita dengar, kita langsung percaya kepada setiap perkataan yang kita dengar, itu dikatakan orang bodoh di ayat ini. Kita nggak bisa begitu saja mempercayai setiap informasi yang beredar. Kita tidak bisa begitu saja mempercayai setiap omongan orang. Tetapi perlu dipikirkan, perlu dikaji. Hei, ini kira-kira informasinya benar atau tidak? Jadi, sesuai dengan firman Tuhan tadi, mari kita belajar untuk benar-benar memperhatikan informasi yang beredar, informasi yang masuk ke gadget kita. Jangan langsung diterima apa adanya, siapapun yang memberikan informasi tersebut. Artinya apa? Kita perlu hati-hati. Apalagi kalau bicara zaman sekarang, ya, banyak media sosial, media online, atau grup WA, Facebook, Instagram, berseliweran informasi di sana. Dan kebenarannya belum tentu teruji. Nah, karena itu dikatakan di sini, hei, mari selidiki apakah informasi itu benar atau tidak. Memang Bapak Ibu, ini kadang sulit dilakukan. Kenapa? Karena orang lebih cenderung percaya terhadap sebuah informasi, apalagi jika informasi tersebut sesuai dengan opini dia. Atau jika informasi tersebut sesuai dengan sikap yang dia miliki. Katakan misalkan, seseorang memang sudah tidak setuju terhadap kelompok tertentu. Atau seseorang memang sudah tidak setuju terhadap kebijakan tertentu. Nah, ketika ada informasi yang mendukung opininya dia, ketika ada informasi yang kira-kira sesuai dengan sikap dia, maka ia dengan mudah akan percaya pada berita tersebut. Padahal itu belum tentu berita yang benar. Tetapi hanya karena sesuai dengan opini dia, telan bulat-bulat. Nah, ini yang kita diingatkan oleh firman Tuhan tadi. Jangan seperti itu. Atau sebaliknya, seseorang yang terlalu suka terhadap kelompok tertentu, seseorang yang suka dengan kebijakan tertentu, begitu dia menerima informasi, menerima berita yang sesuai dengan apa yang dia percayai tersebut, maka dia telan bulat-bulat
Bahkan dia bisa langsung menyebarkan berita itu. Kenapa? Karena merasa, wow, ini berita yang bagus. Hanya karena sesuai dengan opini dia. Ya memang, secara natural, itulah yang terjadi pada kebanyakan orang. Begitu ada informasi yang beredar, sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Dia pikir ini kebenaran. Kenapa? Karena mungkin ya, dia merasa langsung, cocok banget dengan saya ini. Maka gak heran Bapak Ibu Saudara, pada zaman sekarang, begitu banyak berita-berita hoax yang dengan mudah langsung tersebar kemana-mana. Nah, melihat pengalaman-pengalaman yang ada, maka tentu kita perlu introspeksi. Agar kita sebagai anak-anak Tuhan juga tidak ikut larut dalam kondisi yang ada seperti itu Bapak Ibu Saudara. Sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu melakukan check and recheck terhadap semua informasi yang kita dengar. Kita perlu cari pembanding untuk melihat apakah memang informasi itu adalah informasi yang benar, informasi yang teruji. Nah, pada saat kita mendapatkan suatu informasi, walaupun informasi itu seolah-olah benar, mari mulai saat ini kita harus berpikir, saya nggak bisa asal main terima terhadap informasi ini. Saya tetap perlu mengujinya. Bagaimana cara menguji sebuah informasi? Coba cari pembandingnya. Katakan kalau ada informasi yang kita dengar dari TV tertentu, coba dengarkan dari TV yang lain. Apalagi kita tahu TV pun biasanya itu ya sudah ada arahnya kemana. Kalau kita sudah mendengar informasi dari kelompok tertentu, coba kita juga dengar dari kelompok yang lain. Sehingga kita bisa mendapatkan informasi yang balance, seimbang. Dan ini akan memperkaya pengetahuan kita pada saat kita coba kaji kedua belah pihak. Dengan demikian, kita nanti akan mendapatkan informasi yang memang real, yang benar, informasi yang utuh. Sebagai contoh Bapak Ibu Saudara, nggak usah jauh-jauh. Saat ini ada perdebatan yang hangat tentang Omnibus Law di tanah air kita ini. Ada yang mengatakan bahwa Omnibus Law itu baik. Tetapi di lain pihak, ada yang mengatakan bahwa Omnibus Law itu tidak baik. Nah, kalau udah seperti ini, kita perlu mendengarkan kedua belah pihak. Kita kaji, kita bandingkan. Versi A bilangnya seperti ini, kita pelajari. Benarkah? Versi B seperti itu, lalu kita coba adu. Sehingga kita bisa melihat, saya udah mendapatkan titik terang. Ternyata ini ada salah pengertian. Oh, ternyata ini bahkan mungkin ada yang memanipulasi informasi. Itulah yang kita sebut dengan hoax. Nah, jadi mari sesuai dengan firman Tuhan tadi, begitu kita mendapatkan sebuah informasi, jangan langsung ditelan bulat-bulat, tetapi kaji. Apakah ini informasi yang sejati, yang benar? Contoh lain Bapak Ibu, saya pernah membaca tulisan di internet yang mengatakan bahwa Yesus itu telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Sampai di sini nggak ada masalah bagi saya membaca artikel tersebut. Tapi lalu dia lanjut. Semua dosa kita telah diampuni, baik dosa masa lalu, dosa masa kini, dan dosa yang akan datang. Wow, saya begitu mendengarkan ini langsung berpikir, apa iya? Jadi saya nggak main telan bulat-bulat informasi itu. Apa iya dosa masa depan juga sudah diampuni? Perlu kita kaji. Karena kalau betul dosa yang akan datang, dosa yang belum kita lakukan, dosa yang akan terjadi di kemudian hari, itu sudah diampuni saat ini. Maka orang tidak perlu lagi melawan keinginan daging untuk melakukan dosa. Orang tidak perlu lagi menjaga diri agar tidak jatuh ke dalam dosa. Bahkan ekstrimnya, orang mungkin akan bilang udah berbuat dosa saja. Toh dosamu sudah diampuni, bahkan dosa yang belum kamu lakukan pun sudah diampuni. Nah, ini perlu kita kaji. Betulkah seperti itu? Apa iya?
Nah, saya mau katakan, gereja kita tidak menganut pengajaran yang seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Menurut saya, ini berbahaya. Kalau dikatakan dosa masa depan pun sudah diampuni, membuat orang anggap enteng terhadap dosa. Tapi oke, kita tidak hanya membawa pengertian kita. Coba kita kembali ke sumber yang sah. Apa itu yang sumber yang sah? Alkitab. Kalau kita baca Alkitab kita, kalau kita baca firman Tuhan, yang pertama, yang sering kita dengarkan doa Bapa kami. Apa yang dikatakan di dalam doa Bapa kami tentang minta ampun? Ada, saya cuplik untuk kita di dalam doa Bapa kami, di sana ada pernyataan bahwa dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Kita perlu minta ampun atas dosa kita. Jadi kalau tadi dikatakan dosa masa depan pun sudah diampuni, nggak perlu lagi minta ampun. Orang udah diampuni, yang belum dilakukan pun udah diampuni. Maka kita perlu hati-hati untuk mencerna pengajaran-pengajaran yang seperti itu. Dan kembali tentang dosa masa depan sudah diampuni, kita bandingkan lagi dengan firman Tuhan yang lain. Coba kita baca sekarang 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 9. Saya bacakan untuk kita 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 9 sebagai pembanding. Ayat 8 dikatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Di sini jelas dikatakan bahwa kita tetap perlu mengaku dosa, kita tetap perlu minta ampun kepada Tuhan. Dan Tuhan dengan kasih sayangnya, pada saat kita datang dengan hati yang hancur, minta ampun atas kesalahan kita, atas dosa kita, Dia akan menerima pengampunan itu. Perlu kita sadari bahwa dosa adalah tindakan pemberontakan kepada Allah. Dosa adalah bentuk ketidaktaatan dan perlawanan kepada Tuhan. Sementara pengakuan dosa itu adalah bentuk penundukan diri kita kepada Tuhan. Pada saat kita mengaku dosa, kita merendahkan hati dan mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan. Jadi mengaku dosa adalah proses untuk memperbaiki diri kita, sehingga tujuan kita untuk mencapai keserupaan dengan Kristus itu bisa tercapai. Nah Bapak Ibu, kita perlu hati-hati untuk menerima informasi dari media sosial, dari manapun yang saat ini berseliweran di sekitar kita. Saring informasi. Agar yang masuk ke dalam pikiran kita adalah informasi yang bersih, sehingga kita pun punya pola pikir yang sehat dan kita bertindak dengan benar. Bapak Ibu, saya jadi ingat dulu ketika saya masih kuliah. Saya mengambil mata pelajaran ilmu komputer. Dulu ada istilah GIGO, sistem GIGO. GIGO, G-I-G-O. Ini adalah singkatan. Kepanjangan dari GIGO itu adalah garbage in, garbage out. Artinya apa? Artinya bahwa apabila ke dalam satu sistem yang masuk adalah data sampah, garbage, maka hasilnya juga adalah data-data sampah. Dan ini bisa kita tarik dalam kehidupan sehari-hari, Bapak Ibu. Kalau informasi-informasi yang masuk ke pikiran kita adalah informasi-informasi sampah yang tidak berguna, maka kehidupan kita pun menjadi kehidupan yang tidak berguna. Karena itu mari kita pastikan, informasi yang masuk ke dalam pikiran kita, kita saring adalah informasi yang penting, informasi yang berharga. Dengan demikian, istilah GIGO tadi, kepanjangannya sekarang bisa kita ganti menjadi gold in, gold out. Kalau yang masuk itu emas, maka keluarannya juga nanti adalah emas. Bapak Ibu, itu poin pertama yang kita pelajari
bagaimana kita mengelola informasi di sekitar kita yang saat ini begitu membanjiri kita. Poin yang kedua yang kita pelajari adalah kita harus hati-hati dalam menyebarluaskan informasi. Perlu hati-hati. Jangan setiap ada informasi langsung disebarluaskan. Jangan setiap ada sesuatu yang ada di pikiran kita langsung disebarluaskan. Sepanjang sejarah, ada banyak peristiwa besar terjadi dimulai dari perkataan, dimulai dari ucapan, dimulai dari informasi yang beredar. Perkataan yang membangun, yang memotivasi akan berdampak positif. Tetapi perkataan yang negatif, berita bohong, kabar buruk, itu bisa berdampak sangat mengerikan bagi kehidupan manusia. Kita bisa melihat kisah yang terjadi di kitab Bilangan pasal 13. Kitab Bilangan pasal 13 ini berbicara tentang kisah 12 pengintai. Kita tidak usah membacakan semua, saya akan sebutkan aja ringkasannya. Bapak Ibu kita tahu bahwa Musa memimpin orang Israel keluar dari perbudakan di Mesir menuju tanah Kanaan. Tapi mereka tentu tidak langsung tiba. Nah, suatu saat ketika mereka ada di padang gurun, Tuhan berfirman kepada Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Maka dia kirimkan 12 pengintai, kepala-kepala suku. Untuk apa? Melihat bagaimana sebetulnya situasi tanah Kanaan itu, sehingga mereka tahu apa yang harus mereka lakukan untuk masuk ke sana. Nah, setelah orang-orang ini dikirim ke sana, mereka pulang. Mereka datang kepada Musa. Apa yang mereka katakan? Saya bacakan untuk kita semua, Bilangan 13 ayat 32 dan 33 saja. Bilangan 13 ayat 32 di sana dituliskan, juga mereka di sini adalah 10 orang pengintai, kecuali Kaleb dan Yosua. Nah, juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Ayat 33, kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Bapak Ibu, ini adalah berita hoax. Iya, ini adalah berita yang dimanipulasi. Jadi pada saat ke-12 pengintai itu kembali ke gurun pasir ke padang gurun bertemu dengan Musa, 10 orang diantaranya memberikan berita busuk. Mereka katakan, waduh, sulit kita masuk ke sana. Orang di sana besar-besar raksasa. Betul, memang orang enak itu besar. Tetapi ada yang nggak masuk akal yang mereka sampaikan di sini. Dia katakan apa? Mereka kepada kami seperti melihat belalang. Ini benar-benar sangat mengecilkan arti diri mereka. Manusia dengan manusia itu masih sama. Kok ini dibandingkan manusia dengan belalang, hewan kecil? Ini yang mempengaruhi situasi orang-orang Israel pada saat itu. Kenapa? Karena mereka percaya terhadap berita hoax yang dibawa oleh 10 pengintai. Sebetulnya Kaleb sudah berusaha meluruskan. Dia bilang jangan takut karena Tuhan yang menyertai kita. Tetapi Kaleb kalah suara. Dia hanya berdua dengan Yosua yang berpikiran positif. Sementara 10 pengintai yang lain menyebarkan kabar buruk ini. Sehingga apa yang terjadi? Apa dampaknya? Akhirnya rakyat itu protes kepada Musa. Mereka katakan sekiranya kami mati di Mesir, itu lebih baik daripada di padang gurun ini. Bahkan akhirnya mereka menyalahkan Tuhan. Mereka katakan, Tuhan, mengapa Engkau membawa kami ke negeri ini? Apakah agar kami mati di sini? Sehingga anak dan istri kami jadi tawanan. Melebar kemana-mana. Bahkan Tuhan dipersalahkan. Dan terakhir mereka katakan mereka mau mengangkat pemimpin mereka yang baru
untuk membawa mereka pulang kembali ke Mesir menjadi budak. Sangat menyedihkan. Itu dampak dari berita yang tidak benar, dari berita hoax. Dan Bapak Ibu Saudara, itu tidak hanya terjadi zaman dahulu, zaman sekarang juga banyak terjadi berita-berita hoax yang membuat kekacauan, yang membuat kerusuhan. Mungkin Bapak Ibu masih ingat kisah tentang Ratna Sarumpait. Ini kisah nyata. Waktu itu wajahnya lembam-lembam. Seorang nenek. Lalu dia katakan bahwa wajah yang lembam itu terjadi karena dia dianiaya oleh orang. Oh, tentu orang bersimpati kepada dia. Waduh, kok masih ada orang yang mau menganiaya nenek tua seperti ini sampai lembam. Bapak Ibu, ternyata setelah diselidiki ketahuan bahwa itu adalah hoax. Lembam yang terjadi di wajahnya bukan karena penganiayaan, tetapi karena dia baru menjalani operasi plastik. Tapi sempat terjadi kekacauan, apalagi waktu itu sedang terjadi proses pemilihan presiden. Bulan Agustus yang lalu juga sempat terjadi kericuhan di Jakarta. Bapak Ibu mungkin mengikuti beritanya. Ada penyerangan yang terjadi ke kantor polisi, Polsek Ciracas. Ini juga karena berita hoax. Waktu itu ada satu orang, oknum anggota TNI, naik motor jatuh. Ini kecelakaan tunggal. Tapi nggak tahu kenapa dia membuat berita hoax. Dia sebarkan di grup WA mereka dengan teman-temannya bahwa dia dianiaya oleh sekelompok orang. Sehingga teman-temannya marah. Mereka datang rame-rame dan menyerang Polsek Ciracas. Kantor polisinya dibakar, mobil pun ada yang dibakar, bahkan beberapa rakyat menjadi korban. Tapi sebetulnya bukan hanya orang lain yang korban pada saat seseorang itu menyebarkan berita hoax. Ratna Sarumpait, dia divonis 2 tahun penjara. Orang-orang, oknum-oknum TNI yang menyerang Polsek Ciracas sekarang juga sedang ditahan. Bahkan beredar informasi waktu itu, mereka kemungkinan akan dipecat dari ketentaraan mereka. Jadi ada risiko yang harus dihadapi pada saat seseorang menyebarkan berita hoax seperti ini. Dan itu tertulis di dalam Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara. Itu ada di Amsal 18 ayat 21. Saya bacakan untuk kita dari versi bahasa Indonesia sehari-hari. Di sana dituliskan, lidah mempunyai kuasa untuk menyelamatkan hidup atau merusaknya. Orang harus menanggung akibat ucapannya. Ternyata itu sudah ada di dalam Alkitab kita. Jadi orang yang membuat kericuhan harus menanggung akibat dari ucapannya. Kalau kita lihat akhir-akhir ini juga banyak demonstrasi yang menentang Omnibus Law. Demonstrasi sah-sah saja, itu adalah bagian dari rakyat demokrasi. Tapi yang jadi masalah pada saat mereka melakukan kerusuhan, mereka membakar halte bus di Jakarta, kerugian puluhan miliar. Apa yang terjadi? Akhirnya mereka ditangkap polisi untuk mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan tersebut. Inilah bahayanya informasi hoax, kabar busuk yang beredar. Karena itu, sesuai dengan firman Tuhan kita pelajari hari ini, kalau kita mendengar berita, saring apakah berita itu benar. Kalau kita mau menyebarluaskan berita, pikirkan, renungkan, apakah berita itu adalah berita yang benar. Untuk itu, ada satu firman Tuhan yang sangat baik untuk kita dengar, yang tertulis di Mazmur 141 ayat 3. Pemazmur mengatakan, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Saya ulangi, Mazmur 141 ayat 3. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Artinya pemazmur minta tolong kepada Tuhan secara khusus untuk campur tangan sehingga dia bisa mengontrol mulutnya. Ada kesadaran bahwa tidak mudah mengontrol mulut. Karena itu dia minta tolong kepada Tuhan untuk ikut menjaga dia. Sehingga apa? Tidak sembarangan kata-kata yang keluar dari mulutnya.
Tidak sembarangan informasi yang keluar dari mulutnya. Ini memang perlu kita perhatikan Bapak Ibu. Kenapa? Karena memang lidah ini tidak bertulang. Tidak ada orang yang bisa menguasai lidahnya. Kita bisa baca di Yakobus 3 ayat 2 dan seterusnya. Saya bacakan mulai dari Yakobus 3 ayat 2. Tertulis di sana, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Ayat 5, demikian juga lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Ayat 8, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Ayat 9, dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Bapa. Yang terakhir ayat 10, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Jadi menurut ayat ini, memang tidak ada orang yang begitu mudah menguasai lidahnya. Makanya tadi pemasar katakan, Tuhan tolong aku. Untuk apa? Mengendalikan lidahku, mengendalikan mulutku, mengendalikan perkataanku. Ini tentu satu pelajaran bagi kita Bapak Ibu. Karena saya yakin kita pun semua tidak ada yang bisa 100% mengendalikan lidah kita. Apalagi sekarang, bukan lagi mengendalikan lidah, hanya mengendalikan tangan. Kadang kita terlalu mudah untuk share berita, walaupun belum teruji kebenarannya. Tapi melalui firman Tuhan pada hari ini, kita diingatkan agar kita hati-hati dalam menyebarkan informasi. Ada hal yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu, sebelum kita menyampaikan sebuah informasi. Ada 3 poin yang perlu kita perhatikan sebelum kita menyebarluaskan informasi. Poin yang pertama, cek, benarkah informasi yang akan kita sampaikan tersebut? Banyak perkataan yang enak didengar, banyak informasi yang enak didengar, namun belum tentu itu berasal dari informasi yang benar. Jadi jangan hanya karena enak, sebarkan. Jangan, karena kalau itu informasi yang keliru, dampaknya akan merusak. Yang kedua, yang perlu kita perhatikan, tanyakan, bergunakah apa yang hendak saya sampaikan ini? Banyak sekali perkataan yang sekalipun terasa penting, tapi sebetulnya tidak berguna untuk dikatakan. Ambil contoh, katakan kita mendengarkan informasi, seorang pemimpin agama yang sangat terkenal, seorang pemuka agama yang sangat top, bercerai. Wah, begitu mendengarkan informasi ini, kita merasa ini informasi penting. Apakah ini perlu disebarluaskan? Renungkan. Apa gunanya kita menyebarluaskan informasi tentang perceraian orang, walaupun dia orang penting? Renungkan itu. Dan yang ketiga, sebelum kita menyebarluaskan informasi, cek, kapan waktu terbaik untuk mengatakannya? Kita perlu memilih situasi dan waktu yang tepat untuk mengatakan sesuatu, untuk menyebarkan sebuah berita. Katakan kalau orang sedang emosi, walaupun berita yang kita katakan itu sebetulnya yang baik untuk dia, mengingatkan dia, menasehati dia, tapi karena dia sedang dilanda emosi, seringkali itu jadi tidak bermanfaat. Maka tunggu sejenak, tunda. Dan ini yang tertulis di Amsal 25 ayat 11. Di sana dikatakan, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Jadi pada saat kita pilih waktu, situasi yang tepat, mengatakan sesuatu kepada orang, menasihati seseorang, mengingatkan seseorang, nilainya jauh lebih berharga. Nah, jadi Bapak Ibu, kita tadi sudah belajar bahwa kita perlu mengelola informasi. Khususnya di zaman sekarang itu.
Ada 2 poin yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, saring informasi yang masuk, jangan terima segala sesuatu, jangan telan bulat-bulat. Yang kedua, hati-hati menyebarkan informasi. Cek apakah itu berdampak baik, apakah itu ada gunanya atau tidak. Kalau tidak, stop. Nah kalau gitu mari kita merenung sejenak. Kalau kita perlu menyaring informasi, kira-kira adakah satu acuan yang pasti bagi kita bahwa itu ada informasi yang paling kredibel, informasi yang paling baik? Saya katakan ada. Firman Tuhan. Pertanyaannya bagi kita, sudahkah kita menyediakan waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan sehingga kita mendapatkan informasi, mendapatkan berita, mendapatkan masukan yang berharga, yang berguna untuk membangun hidup kita? Mari Bapak Ibu, sesuai dengan tema kita hari ini, kita penuhi hati kita, pikiran kita dengan informasi yang udah pasti baik, yang udah pasti benar, yang udah pasti berharga, yaitu firman Tuhan. Pada saat pikiran kita isi dengan firman Tuhan, maka yang keluar pun dari mulut kita adalah kata-kata yang sesuai dengan firman Tuhan. Sebagai penutup untuk kita, saya akan bacakan untuk kita Kolose 3 ayat 16. Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu. Agar perkataan Kristus diam di dalam kita, maka kita perlu memenuhi hati pikiran kita dengan firman Tuhan. Mari kita selalu berikan waktu kita untuk membaca firman Tuhan, sehingga dengan firman Tuhan yang ada, kita bisa mengajar, kita bisa menegur, kita bisa memberkati orang-orang. Bapak Ibu, saya jadi teringat, ini sebuah kesaksian. Selama masa pandemi COVID-19 ini, saya ingat sejak bulan April yang lalu, sekarang bulan Oktober, udah sekitar 6 bulan. Saya berinisiatif untuk membagikan renungan harian pagi di grup jemaat kita. Dan beberapa saya kirim juga ke grup-grup yang lain yang saya kenal. Itu semua adalah firman Tuhan. Dan saya sangat bersyukur. Pada saat saya bagikan firman Tuhan, renungan pagi itu setiap hari sejak April yang lalu, saya dapat banyak laporan bahwa mereka sangat diberkati oleh firman Tuhan. Mereka sangat diberkati dengan apa yang kita sampaikan. Bapak Ibu, saya mengutuk kita semua. Kalau di dunia ini sekarang berseliweran informasi, dan mungkin lebih banyak informasi yang negatif, yang menuntun kepada hal-hal yang tidak baik, kenapa kita diam saja? Mari kita semua ambil bagian. Ini adalah peperangan rohani. Kita ambil bagian, kita bagikan firman Tuhan. Kita bisa olah sendiri, kita juga bisa edit dengan benar, atau yang paling mudah, kita bisa tinggal share apa yang kita dapatkan. Kita punya grup WA. Setiap hari ada di sana firman Tuhan yang dibagikan. Bisa sebarkan ke orang lain. Dan saya sekarang mengencourage Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu pun mau membagikan firman Tuhan di sana, nggak apa-apa. Makin banyak firman Tuhan yang ada di grup kita, itu akan makin baik. Sesuai dengan apa yang kita pelajari pada hari ini. Bahwa apa yang masuk ke dalam pikiran kita, itu yang akan memenuhi hati pikiran kita, dan itu yang keluar dari hidup kita. Dan biarlah yang masuk itu adalah firman Tuhan yang udah pasti kebenarannya, yang udah pasti kuasanya, yang udah pasti kekuatannya, dan itu akan keluar dari hidup kita menjadi berkat, sehingga kita bisa menjadi terang bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin.
Baiklah, Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur ya Bapa oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Kami bisa mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau yang memeteraikan setiap firman yang telah kami dengarkan ini Tuhan. Sehingga hidup kami diperbaharui di dalam Engkau. Hidup kami dikuatkan di dalam Engkau Tuhan. Berikan hikmat kepada kami Tuhan. Agar kami bisa menyaring informasi yang penting dan yang berguna bagi kami ya Bapa. Engkau juga yang menolong kami ya Bapa. Agar kami bisa mengendalikan lidah kami Tuhan. Sehingga perkataan yang keluar dari mulut kami adalah perkataan berkat yang membangun orang-orang di sekitar kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu yang indah pada hari ini. Sehingga kami benar-benar Tuhan merasakan hadirat-Mu. Merasakan kuasa firman-Mu yang menjamah kami ya Bapa. Tuhan, pada kesempatan ini kami juga kembali mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Engkau yang melawat Tuhan bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Engkau yang memberkati Tuhan. Sehingga ada pemulihan ekonomi yang terjadi ya Bapa. Engkau yang campur tangan Tuhan sehingga keamanan tetap terjamin di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini. Dan secara khusus kami berdoa juga saat ini Tuhan untuk penanganan COVID-19 ya Bapa. Engkau campur tangan Tuhan. Agar vaksin yang telah digagas oleh pemerintah ini benar-benar bisa bermanfaat, berguna Tuhan untuk dipakai di negara ini, untuk menangkal bangsa ini sehingga tidak terpapar oleh COVID-19. Tuhan, pada kesempatan ini kami juga kembali mau berdoa untuk seluruh jemaat New Life dimanapun mereka berada Tuhan. Mari Bapa, Engkau yang campur tangan Tuhan dalam segala pergumulan kehidupan mereka ya Bapa. Apapun yang menjadi kebutuhan mereka Tuhan, Engkau yang menolong mereka ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Mari angkat kedua tanganmu, terimalah berkat-berkat istimewa dari Allah Bapa Tuhan kita. Allah memberkati engkau dimanapun engkau berada. Allah memberkati pekerjaanmu. Apapun yang kau lakukan berhasil dengan baik. Allah memberkati kesehatanmu. Dia melenyapkan segala kelemahan tubuh. Memberikan kekuatan yang baru kepada engkau. Allah memberkati keluargamu oleh karena kasih-Nya yang mengalir di tengah keluargamu. Ada pemulihan yang terjadi. Biarlah kasih Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dengan persekutuannya dengan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya dalam nama Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama kita serukan. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas kembali.